Perkenalkan, nama saya Citra Oki. Di sini saya akan membahas tentang manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik. Berikut videonya. Deskripsi manajemen ASN. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintah, aparatur sipil negara atau ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil, merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari kedudukan peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengolahan ASN, mekanisme pengolahan ASN. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas sebagai lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Fungsi pegawai ASN: 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dikenal adanya asas prioritas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Hak pegawai ASN: A. Gaji, tunjangan dan fasilitas, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, E. Pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN: A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. G. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Bersedia ditempatkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN sebut bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengolahan ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengolahan ASN. Perencanaan kebutuhan pegawai, monitoring, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Prinsip sistem merit: keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengolahan ASN. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan integritas dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi ASN memuat 1. Data riwayat hidup, 2. Riwayat pendidikan formal dan non-formal, 3. Riwayat jabatan dan pangkat, 4. Riwayat penghargaan, tanda jasa, dan atau kehormatan, 5. Riwayat pengalaman berorganisasi, 6. Riwayat gaji, 7. Riwayat pendidikan, 8. Daftar penilaian prestasi kerja, 9. Surat putusan, 10. Kompetensi. Wall of Government atau WOG.
WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor yang guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Konsep Whole of Government. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan untuk menyebabkan mengapa Whole of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. 1. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongnya publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. 2. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektor sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi atau sektor dalam pembangunan. 3. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan Whole of Government dalam pelayanan yang terintegrasi. Pelayanan publik dilaksanakan pemerintah dalam bentuk menyediakan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, salah satu fungsi penting dan utama instansi pemerintah adalah sebagai perangkat pemberi pelayanan. Praktek WOG. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. 4. Polisi sosial. Implementasi Whole of Government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Pegawai ASN dan pelayanan publik. ASN harus memiliki sikap profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat pemersatu dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas pegawai ASN. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas-asas terkait dengan implementasi Whole of Government. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas kepentingan umum. 3. Asas akuntabilitas. 4. Asas proporsionalitas. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas keterbukaan. 7. Asas efisiensi. 8. Asas efektivitas. Dasar kebijakan pelayanan publik. Saat ini dasar hukum utama praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2009. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dapat berbentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsep dan prinsip pelayanan publik. Terdapat 3 unsur dalam pelayanan publik. 1. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Penerima layanan. 3. Kekuasaan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik. 1. Partisipasif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel. 8. Akuntabel. 9. Berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas dan pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang penting bagi upaya untuk mengubah kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Prinsip ASN sebagai profesi. A. Nilai dasar. B. Kode etik dan kode perilaku. C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Kualifikasi akademik. F. Jaminan pelindungan hukum dan melaksanakan tugas. G. Profesionalitas jabatan. Contoh persoalan pelayanan publik di Indonesia. 1. Biayanya yang mahal. 2. Prosedur sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan-tahapan yang berbelit. 3. Pemberi layanan tidak ramah. 4. Diskriminatif. 5. Tidak ada kepastian
kualitas dan waktu penyelesaian layanan. 6. Tidak transparan. 7. Tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara. 8. Ditandai praktik KKN. Praktik etiket pelayanan publik. Tujuan etiket ASN: 1. Untuk menciptakan keakraban, keramah tamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan. 2. Untuk dapat menenangkan dan memuaskan pengguna jasa. 3. Untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa. 4. Untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa. 5. Untuk dapat menjadi daya tarik termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa. Etiket pelayanan yang harus diterapkan oleh ASN: sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. ASN dalam praktek pelayanan: A. Atensi, B. Senyum, C. Salam, D. Tolong, E. Maaf, dan F. Terima kasih. Dasar-dasar etiket: 1. Politenis, yaitu sikap sopan yang harus diperhatikan pada pihak lain dalam suatu komunikasi. 2. Respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. 3. Aktif, yaitu sikap penuh perhatian dan perhatian kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. 4. Kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. 5. Tolerance, yaitu sikap tentang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja berada. 6. Informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. 7. Self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat etiket: 1. Komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. 2. Atraktif, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain. 3. Respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai oleh orang lain terlebih dahulu. 4. Self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Sekian pembahasan tentang manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik. Terima kasih.